Halo everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai 2 hari yang lalu sidang pembahasan permohonan naturalisasi Emil Audero, Joy Pelupesi, dan satu lagi D. James. Oke. Jadi sebelumnya saya mengucapkan berterima kasih kepada Komisi 10 dan seluruh anggota DPR RI dan juga tim Kemenpora dan Pak Erick Thohir, di mana kali ini Pak Erick benar tidak berhalangan tapi berkesempatan hadir langsung. Nah, satu hal yang kita lihat, sidang ini berjalan lancar, permohonan disetujui. Nah, saya membuat judul lucunya sidang ini karena sebenarnya sidang ini sedikit lucu. Ada beberapa masukan-masukan yang diterima dari anggota dewan. Salah satunya adalah anggota dewan yang terhormat yang saya cukup dekat dunianya dengan beliau, gitu ya. Jadi begini, ada usulan bahwa PSSI menaturalisasi pemain-pemain yang sudah pensiun umur 40, pemain kelas dunia, kemudian menjodohkan dengan Indonesia. Itu satu usulan yang lucu, tapi memang begini, usulan tersebut out of the box, betul, saya setuju. Tidak gampang untuk berpikir seperti itu, hanya saja memang kita harus melihat bahwa hal itu sebenarnya sangat sulit dilakukan dan kurang praktikal gitu loh, dan tidak mungkin dibikinkan sebuah program khusus gitu loh untuk hal itu, karena fokusnya sebenarnya di sepak bola ini adalah pembinaan usia muda dari awal, kompetisi yang baik dari usia muda, sehingga terbentuklah sebuah environment, sebuah lingkungan persaingan yang sehat dari kecil dan berpacu untuk memberikan yang terbaik. Juga adalah perlunya pelatihan-pelatihan yang lebih intensif lagi, lebih bagus lagi untuk para coach-coach kita, sehingga mengerti blueprintnya apa dari awal yang harus diajarkan. Jadi banyak usulan-usulan tersebut yang sebenarnya out of the box, memang maksudnya baik gitu loh untuk pembinaan sepak bola Indonesia, kemudian kurang praktikal aja. Kemudian ada usulan juga dari orang yang sama, yang sebenarnya saya sangat hormati ya, karena legend kita di Indonesia, adalah memilih naturalisasi dari ras yang sama. Dan saya pikir hal ini sebaiknya tidak perlu diungkapkan karena ini sudah dunia global. Dan banyak dari kita, seperti saya tidak asli Indonesia, saya setengah-setengah. Saya adalah manusia dengan ras campuran, dan saya bisa memahami perasaan teman-teman pemain timnas yang lain jika hal tersebut diangkat juga bahwa mereka adalah setengah darah Indonesia dan setengah darah Belanda atau seperempat darah Indonesia. Hal tersebut sudah tidak saatnya lagi ya bagi saya kita angkat-angkat. Dunia ini sudah global. Seperti yang kita tahu, banyak pemain dari 90% dari pemain timnas Maroko yang meraih juara 3 Piala Dunia terakhir itu lahir bukan di Maroko. Lahir di Spanyol, lahir di Amerika Serikat, lahir di Prancis. Jadi banyak sekali, seperti kiper Yacine Bono, dia lahir di Spanyol atau Amerika Serikat, maaf saya lupa, kalau salah correct me if I'm wrong. Jadi bukan saatnya lagi kita itu menilai seseorang dari ras atau tidak. Bahkan pemain yang murni seperti Mark Klok yang murni Belanda, kemudian pemain-pemain yang murni di masa lalu seperti Christian Gonzalez gitu ya, itu tidak ada darah Indonesia loh, tapi dia berjuang mati-matian buat Indonesia gitu loh. Jadi bukan saatnya lagi kita harus melihat asal ras mana, kemudian dibilang oh terlalu bule segala macam. Please don't, gitu loh. Saya menghimbau kepada semua teman-teman untuk melihat proses naturalisasi ini sebagai darah Indonesia yang ada di dalam dia, dan sebuah kesempatan dan kehormatan besar bagi kita dan bagi dia untuk bisa memperkuat Indonesia. Seperti contohnya kemarin Joy Pelupesi, namanya Pelupesi itu marga dari Saparua Ambon. Jadi bagaimanapun dia darahnya darah Indonesia gitu loh. Sebenarnya namanya Pelupesi, dia pembawa nama Indonesia kemana-mana. Sebagai seorang laki-laki, marga itu turun gitu loh. Mungkin beda sedikit dengan Eliano Reinders, Lekatompesi itu adalah marga dari ibunya. Kevin Dix Bakar Besi itu marga dari pihak ibunya. Tapi kalau kita lihat Joy Pelupesi, Shane Patinama, itu semua nama-nama Ambon yang plek-plekan dari orang tua mereka. Jadi walaupun tampang mereka bule, tapi kita harus melupakan dan mulai melupakan kotak-kotak itu. Muka bule, muka Indonesia, tidak ada. Semuanya orang Indonesia, apalagi namanya sudah nama Indonesia, darahnya sudah Indonesia. Jadi saya menghimbau buat teman-teman dan semuanya untuk kita belajar juga selektif dan memilih pendapat-pendapat orang-orang tokoh publik, karena kita ada bangsa yang besar, kita bangsa yang teredukasi,
Dan untuk bisa kita go internasional, kita tidak bisa terlalu mengkotak-kotakan dan mempersempit kata orang kacamata kuda. Kita hanya melihat apa yang di sekeliling kita, tapi lihatlah dunia yang lain di mana banyak orang-orang, anak-anak keturunan Indonesia yang mungkin saja, sebagai contoh, Adrian Wibowo, he doesn't look like Indonesian, tapi kalau misalnya dia mau pergi ke Indonesia, mau dibilang lagi ini bule, no, dia Mas Bugi adalah orang yang 100% Indonesia. So, salah satu contoh aja. So, kita berharap Indonesia menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan melalui video ini semua teman-teman bisa mempunyai perspektif dan pendapat-pendapat yang baru. Thank you so much for watching my channel. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, like and share, dan thank you so much. Sampai video berikutnya, tetap satu Sydney Kandang Garuda 20 Maret 2025.